prinsipnya bahwa setiap sistem itu tidak ada yang 100% aman. Biasanya kesalahan itu ada dari sisi programming ya. Kalau satu kali paten ya ibaratnya ada ratusan ribu, biasanya 50-100 mungkin. Ya kalau dari kita better pakai ini sih mas, nyari orang itu yang bisa nyari data aja. Dalam setiap kebocoran data, yang paling menderita adalah pemilik data. Keamanan data pribadi. Istilah ini belakangan ramai diperbincangkan orang. Dan yang paling menggegerkan tentu saja saat seorang hacker Bjorka mengumumkan dan merilis sejumlah data penting orang-orang terkenal termasuk diantaranya pejabat negara. Warga di tanah air pun kaget karena peretasan data seperti KTP maupun identitas pribadi lainnya sepertinya sangat mudah. Lemahnya sistem keamanan terhadap perlindungan data warga ini menimbulkan kengerian karena jika data dibobol, apapun bisa terjadi bahkan sampai ke masalah kriminal. Selemah itukah keamanan data di negeri ini? Saudara saksikan buser investigasi. Awas, pembobol data masih bebas berkeliaran. Selengkapnya. Bjorka, sosok yang jadi sorotan sepanjang tahun ini karena ulahnya menjebol data. Tak tanggung-tanggung, Bjorka diduga membocorkan data sejumlah tokoh. Misalnya, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, ini rupanya baru pemanasan aja. Tapi ya, yang bikin kita paling deg-degan, waktu Bjorka juga mengklaim sudah menjebol aplikasi Peduli Lindungi dan mengambil data sebanyak 3,2 miliar data pribadi pengguna aplikasi ini. Ya gimana gak deg-degan? Bjorka mengklaim meretas data yang diantaranya berupa nomor KTP, tanggal lahir, nomor telepon. Ini kan sebagian data yang kita pakai juga untuk buka rekening bank dan lain-lain. Kata Bjorka, ia menjual data-data itu senilai $100.000 atau setara 1,5 miliar rupiah. Pemerintah sudah membantah, tapi jadi ada pertanyaan besar di kepala. Benarkah situs milik negara mudah diretas? Lewat link jaringan teman, kami digiring ke salah seorang yang infonya khatam soal dunia perhackeran. Yang diambil apa mas, data-data dari pemerintah? Yang pasti yang bisa dipakai, makanya data yang digunakan kayak apa, telepon, nah itu kan yang bisa dipakai. Berdasarkan pesanan juga biasanya. Kebanyakan banyak yang dijual katanya. Wow, menarik banget nih. Kudu lebih ditelusuri informasi berharga ini. Tapi mesti ono celah ya mas? Ada mas. Kalau istilahnya banking, dari situ nggak jadi ono. Satu brokerate pertanyaan dulu. Bisa sampai bisa off lah. Di hack atau di pass kayak gitu. Terus yang kedua, collecting data. Apa? Collecting data. Collecting data ini maksudnya? Ya, data apa yang bisa ambil gitu. Lewat serangkaian lobby-lobby, akhirnya kami diberikan akses untuk mengulik lebih jauh lagi seputar kegiatan peretasan ini. Terus kayak apa sih kegiatan jual beli data di dunia maya yang membuat para hacker ini terus kebanjiran order? Di dunia maya sih lebih tepatnya mungkin di ranah underground ya. Itu cukup lazim jual beli data secara ilegal gitu. Contohnya itu ada beberapa forum yang cukup ramai, terutama waktu itu kasus Bjorka yang lagi naik. Itu terakhir dia ada di Peduli Lindungi. Itu dia ada di forum. Terakhir dia menjual data Peduli Lindungi sebesar 48 giga gitu. Yang mana ini mas? Iya. Ini dijual seharga $100.000 dibayar menggunakan BTC. Jadi dia sempat jual data IndiHome yang kemarin juga rame, kemudian data SIM-card, kemudian yang kemarin juga rame itu data transaksi dan dokumen dari presiden, kemudian kemarin juga lama Pertamina juga, KPU juga pernah begitu. Dan ini forum apa ini mas? Ini sebenarnya forum jual beli data sih, secara global. Gitu. Jadi siapapun yang punya data dan pengen jual itu bisa jual di sini, secara ilegal pastinya. Pembayarannya biasanya menggunakan kripto supaya tetap secure. Apa aja yang biasanya dijual di situ mas?
koleksi data orang ya, sebenarnya data profil, data orang, data akun gitu. Contohnya misalnya seperti di SIM card juga bisa dijual beli di sini. Ini data dari Kominfo, konon dari Kominfo. Yang dijual itu adalah NIK, nomor telepon, providernya apa, tanggal registrasinya gitu. Sumpah mengerikan. Itu semua data pribadi kita yang kita percayakan pada negara kan? Waktu mau bikin KTP, bikin SIM, bikin peduli lindungi, dan juga lainnya. Dan yang lebih serem, ternyata aksi peretasan ini tidak hanya karena ada lapak dunia maya alias forum jual beli yang memang butuh data-data pribadi kita. Beberapa hacker yang menyebut dirinya pro mengaku bekerja atas permintaan langsung dari para buyer. Nah, ini ada yang jual KTP sekitar 3.000. Dia jual foto KTP dan KK. Ada juga yang jual seperti ini. Bukan hanya data aja. Yang mana itu mas? Ini. Saya kasih sampelnya dalam bentuk seperti ini. Begitu. Saya nggak pernah jual di forum gitu karena saya biasanya ada yang spesifik minta ke saya gitu. Bedanya sama yang jual di forum-forum, rata-rata mereka ini mungkin kebanyakan tidak punya akses ke satu pihak yang membutuhkan, jadi mereka menjual itu secara bebas. Lalu bagaimana sih cara hacker bisa meretas data pribadi kita? Sebuah tools yang punya peran besar dalam pencarian data yang lebih spesifik. Tapi ini akan bekerja lebih maksimal jika dikombinasikan dengan mesin pencari lain. Kita pakai kayak semacam tools untuk membantu kita untuk extract database dari suatu sistem. Tapi ketika semisal lumrahnya ketika ada celah ya kita bisa sebut seperti itu. Nah, biasanya kebanyakan pakai tools ini. Sebenarnya kan sifat database itu sendiri itu kan sebenarnya private ya mas ya, nggak boleh di public. Nah, cuma karena ada celah ini, jadi attacker atau hacker ya kayak ya kita yang tukang nyari data bisa memanfaatkan celah ini untuk ambil datanya. Biasanya kalau kita tuh di step awalnya kita introduksi dulu mas. Contoh kita menargetin suatu daerah kayak gini, kita bisa search by NIK-nya, kemudian kita cari nih coba di situ kita dapat data apa aja sih. Contoh misalnya data kayak gini. Nah, ini kan sebenarnya data-data yang harusnya nggak boleh keluar nih, kayak NIK, nomor KK, alamat. Saya boleh keluar, cuman harusnya kan di kayak apa, disensor lah beberapa. Nah, karena kan kita dari permintaan kita kan butuh detail nih kayak jenis kelaminnya, kemudian nama, kemudian tempat tanggal lahir sampai detail gitu. Nah, dari sini kita coba eksploitasi webnya mas. Nah, dari situ kita dapat semacam celah. Nah, kemudian kita bisa langsung query nih. Misal kita contoh cari nama di sini. Nah, kita akan dapat data sampai lengkap, sampai nomor aktanya, sampai gelar akademis lengkap, sampai nama ayah, nama ibu. Masih ada pengakuan mengejutkan lainnya. Sumber para hacker mencari data pribadi kita. Ternyata tak jarang dari situs resmi pemerintah Dukcapil. Klaimnya begitu sih. Gampangnya sih kita cari aja website resmi pemerintah tersebut gitu ya. Kemudian kita cari layanan yang kira-kira itu menyimpan data penduduknya. Akhirnya kami menemukan halaman admin itu ada di sini begitu. Nah, karena ini bentuknya halaman admin, kita coba menggunakan testing. Kita coba menggunakan tanda petik. Nah, dari sini kami sudah melihat potensi celah keamanannya gitu. Jadi untuk mempermudah pengerjaannya, kita gali menggunakan itu. Jadi supaya prosesnya juga nggak terlalu lama. Kemudian dari sini kita coba, ini kemarin sempat kita tes. Nah, kebetulan kita dapat 2 user itu
Salah satunya cara passwordnya menggunakan enkripsi. Sebenarnya kita bisa decrypt ini menggunakan banyak tools, cuman di sini biasanya saya paling gampang itu kita coba cari yang online dulu, misalnya seperti ini dari. Kemudian kita paste di sini. Jadi ini tuh sebenarnya langkah untuk mendapatkan password itu ya Mas ya. Ini langkah untuk mendekrypt passwordnya. Password sudah kita dapatkan, cuman bagaimana berbentuk poin supaya kita bisa akses itu kita harus decrypt dulu, gitu. Kadang kesulitan kedua itu adalah kita mentok di decrypt passwordnya, seperti itu. Kemudian dari password ini, tadi dengan login yang tadi, kita coba login. Nah, akhirnya kita berhasil masuk ke dashboardnya yang kebetulan ini adalah dashboard administratornya. Jadi dan ini nggak semua bisa orang akses. Ya betul, karena hanya role administrator yang bisa akses. Berarti sebenarnya situs manapun dari pemerintah pun sebetulnya masih ada celah ya Mas ya? Masih, dengan prinsipnya bahwa setiap sistem itu nggak ada yang 100% aman. Bagaimana biasanya kesalahan itu ada dari sisi programming ya. Jadi kebanyakan programmer itu hanya bisa coding tapi tanpa tahu bagaimana preventing dari sisi keamanan, seperti itu. Dan itu yang kadang menjadi celah juga buat teman-teman bisa mendapatkan data yang diinginkan. Ya betul sekali. Dalam setiap kebocoran data, yang paling menderita adalah pemilik data. Foto KTP, fotokopi SIM, itu yang ada di Google, itu dari pemerintah nggak bisa mengendalikan. Sekarang ini, apa sih yang nggak pakai internet? Semuanya serba online. Bekerja, belanja, berselancar di media sosial, bahkan menyimpan dokumen penting pribadi juga perlahan bergeser ke ranah digital yang erat hubungannya dengan jejaring internet. Dan ini yang menjadi celah para hacker untuk mencuri data pribadi maupun dokumen rahasia apapun secara ilegal. Sadar akan bahaya mengancam dan kemungkinan terdeteksi oleh otoritas cyber negara, para hacker punya protap alias prosedur tetap yang dianggap aman dari serangan balik. Berarti kalau kayak gini memang nggak bisa kerja sembarangan ya Mas ya? Artinya dari sisi keamanan juga harus diperhatikan ya Mas ya? Iya, itu kan sama aja juga ini kan kita melakukan akses secara ilegal ya. Jadi segala sesuatu yang memungkinkan untuk kita terdeteksi itu kita coba tutup gitu, kita preventing. Nah, salah satunya sih yang basic banget yang mungkin dilakukan sama banyak orang juga, banyak hacker juga sih menggunakan VPN atau proxy atau Tor gitu. Nah, misalnya ini contohnya saat ini saya sedang menggunakan VPN gitu. Nah, VPN ini IP address saya, kemudian lokasinya ada di ya supaya tidak terdeteksi begitu. Ini salah satu yang membuat kamuflase bagi kita supaya tidak mudah terlacak. Biasanya celahnya ada di mana Mas? Kalau celah itu macam-macam sebenarnya, pun tipe-tipe celah keamanan juga banyak. Cuman kalau kami dan tim kami yang biasa lakukan itu fokus kita bagaimana kita bisa mendapatkan data atau bagaimana kita bisa mengakses sampai database ataupun dashboard mereka. Jadi celah-celah yang lain pun kita abaikan. Kita hanya fokus bagaimana mendapatkan akses database. Data pribadi kita ternyata juga menarik minat para pelaku politik jelang pemilu. Mengingat data pribadi warga negara akan sangat diperlukan sebagai acuan daftar pemilih tetap dalam kontestasi pemilihan umum presiden, wakil presiden dan pemilihan legislatif yang akan digelar secara serentak pada awal tahun 2024 mendatang. Kami mendapati pertemuan hackery dan calon buyer alias pembeli data pribadi warga untuk kepentingan kampanye. Sebenarnya pakai data penduduk di lokasi suatu daerah seperti itu. Cuman data yang diminta itu sebenarnya data semacam kayak data alamat, tapi kalau bisa ada kayak yang itu tadi biar kemudian sama nomor telepon untuk keperluan kayak semacam campaign gitu. Oke, ini kalau boleh tahu ini berhubungan sama politik ya Mas? Soalnya kan saya juga pasti perlu aman juga, terus kemudian juga bisa tahu gimana saya nyari datanya sih. Oh ya, kalau
sama kayak tanya ada politik. Iya, ada mas. Dan kalau untuk apa ya, istilahnya aman apa enggak, insya Allah aman, kita bisa jamin. Kalau nomornya sendiri itu nanti nomor emang harus yang bisa dikontak WA atau hanya nomor biasa? Iya mas. Kalau bisa yang bisa dikontak WA sih, karena jadinya buat mas informasi. Ada minimal, nggak misalkan satu kabupaten tuh misalnya 500.000 orang misalnya, ada minimalnya nggak? Mungkin untuk yang tes pertama mungkin bisa ya 1.000 sampai 10.000 dulu sih mas. Gitu ya teh. Kalau satu kabupaten ya ibaratnya sekitar 500.000 gitu misalnya ya, itu mungkin sih base-nya 50 sampai 100 mungkin ya. Setelah nyimak pembicaraan mereka, wih, data warga di satu kabupaten dihargai 50 sampai dengan 100 juta rupiah. Mungkin mas, karena ini kita kan sebenarnya kerjanya memang di situ, lebih ke jadinya kayak agensi politik. Jadi kita lumayan sering tahu data-data kayak gitu. Tapi karena kalau misal kita lakuin kayak survei gitu, kemudian apa ya, kita pakai cara yang sesuai itu kan jadinya lebih lama mas. Dan kemudian kita juga harus nyiapin orang kan untuk survei, terus secara waktu juga, dan costnya itu jadinya lebih lumayan lah jatuhnya. Ya kalau dari kita better pakai ini sih mas. Melihat pengakuan dan temuan-temuan, ternyata data pribadi yang kita percayakan pada negara bisa diretas begitu saja dan jadi objek transaksi ilegal. Mengkhawatirkan. Pertanyaannya, apakah peretasan data pribadi yang kita serahkan pada negara ini tidak bisa diantisipasi? Indonesia termasuk negara yang memiliki tingkat kebocoran data yang sangat tinggi. Kita ada di 5 besar. Dari sisi pengguna internet kita mungkin masuk 10 besar. Tapi kita di tingkat kebocoran data kita 3 besar dunia. Jadi itu cukup perlu menjadi perhatian kita, sangat memprihatinkan. Dan ada poin lain yang perlu digarisbawahi bahwa kebocoran data ini terjadi banyaknya di badan publik. Badan publik itu definisinya apa? Sesuai UU PDP, badan publik itu adalah lembaga pemerintah. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa pengelolaan data, kesadaran pengelolaan data dan pengamanan data di badan publik di Indonesia ini termasuk sangat rendah. Beberapa faktor yang kami amati. Faktor pertama adalah pengelolaan pendanaan di badan publik ini sistemnya project based. Jadi mereka jalannya misalnya ada pengelolaan data atau apa, sistemnya proyek tahun ini budgetnya segini, proyek tahun ini budgetnya segini, kalau nggak dipakai udah habis, tahun depan tunggu lagi gitu. Nah, sedangkan pengamanan data itu nggak bisa project, pengamanan data itu seumur hidup. Untuk setiap kali keluar celah keamanan, kita perlu tambal, namanya patching. Lalu sesudah kita tambal hari ini, bulan depan keluar lagi celah keamanan, kita tambal lagi, bulan depan keluar lagi, tambal lagi. Nah, itu satu proses yang tidak berkesudahan dan proses itu yang tidak bisa dicapai dengan proyek. Kenapa? Kalau proyeknya udah selesai, udah database-nya ditinggal aja, diamprokin begitu, nggak ditambal lagi, lalu orang tinggal data mengambil. Itu salah satu yang terjadi. Dalam setiap kebocoran data, yang paling menderita adalah pemilik data. Data yang udah bocor, itu nggak bisa batalkan. Jadi ada satu pameo bilang, once it is in the internet, then it is there forever. Sekali ada di internet, itu ada selamanya. Jadi kalau misalnya data itu kamu ada, data kamu pernah bocor, nggak mungkin kamu batalin lagi, itu akan ada di sana selamanya gitu. Yang jadi masalah adalah kita jaga seketat apapun data kita, tapi kita serahkan ke lembaga pengelola data, lalu lembaga itu membocorkan. Kita nggak bisa apa-apa. Kita paling bisa berdoa kepada Yang Maha Esa, semoga pengelola data ini disadarkan gitu. Lalu, apa jaminan dari pemerintah? Keamanan data atau cyber security system itu adalah bagian yang sangat penting dalam tata kelola data. Kami di Dukcapil juga concern itu. Maka kami kerjasama dengan BSSN, kerjasama dengan para ahli ya untuk memperkuat keamanan dan perlindungan data. Kita memperkuat firewall-nya, kita memperkuat sistemnya, juga kita memperkuat SDM-nya. Cyber security system itu dinamis sekali. Bisa jadi sekarang aman, nanti siang ada hacker. Dan di Dukcapil itu per bulan lebih dari 1.000 serangan per bulan.
Itu. Nah, kami juga minta tolong pada berbagai lembaga untuk penguatan keamanan sistem di Dukcapil. Sebagai pemilik data juga harus aware. Data kita jangan disebarluaskan. Karena apa? Ini bisa digunakan secara ilegal oleh banyak pihak. Di semua pengelola data center itu memang punya kewajiban untuk menjaga data centernya. Di Dukcapil juga seperti itu. Kita komit untuk memperkuat perlindungan data pribadi dan sekaligus memperkuat cyber security sistemnya. Jadi dari Dukcapil sudah pernah diforensik oleh BSSN. Datanya tidak pernah bocor. Nah kemudian kalau data yang beredar, yang diedarkan oleh masyarakat sendiri, itu dari Dukcapil nggak bisa lagi mengendalikan karena data yang foto-foto KTP milik masyarakat itu dia sebarkan sendiri. Cara yang paling efektif adalah Kominfo men-take down dari foto-foto itu yang ada di Google, yang ada di Facebook, itu harus di-take down, diturunkan dalam rangka perlindungan data pribadi penduduk. Ya. Tetapi kalau yang masih ada dalam database di data center itu kewajiban semua lembaga. Lalu masyarakat harus gimana nih menanggapi masalah pencurian data yang mengkhawatirkan ini? Dengan kondisi semua data yang sudah online, pemerintah harus menyediakan solusi sistem keamanan data yang paling mumpuni sehingga tidak menjadi celah bagi para hacker nakal yang ujungnya merugikan warga. Dan perlu ada tindakan tegas atas para hacker nakal dengan hukuman yang membuat jera. Unsur investigasi kami cukupkan sampai di sini. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.